Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Carita, sore hari ini kita akan melakukan podcast cerita seputar Tanah Doang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang disingkat dengan DP3AP2KB. Dan kita akan membahas lagi-lagi mengenai isu stunting. Ya, luar biasa ya isu stunting ini. Dan kita sudah ditemani narasumber kita dari Dinas P3AP2KB tadi, yakni Ibu Marlina SE. Jadi beliau merupakan Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Pergerakan. Selamat sore Ibu. Sore Bu. Iya. Perasaan baru-baru kemarin ya Bu kita ketemu padahal sudah setahun yang lalu Bu. Iya. Iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa duduk berhadapan dan melakukan podcast cerita seputar Tanah Doang di studio Lembang Tanah Doang TV. Iya, mengenai isu stunting ini Bu. Sebenarnya apa yang menjadi peran dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dalam penurunan stunting? Peran untuk penurunan stunting sendiri itu sebenarnya bukan cuma dari DP3AP2KB ya. Jadi ada banyak OPD, bahkan pihak swasta, perguruan tinggi, bahkan juga media ya. Turut serta dalam penurunan stunting tersebut. Ya, jadi peran ini kemudian ya, kita lakukan secara bersama-sama ya, karena kita tahu stunting itu tidak bisa dilakukan oleh secara sepihak saja karena banyaknya yang harus kita lakukan. Oleh karena itu semua unsur ya yang kita sebut unsur pentahelix ya, mulai dari pemerintahnya, swastanya, perguruan tingginya, kemudian stakeholder lainnya, media, ini diharapkan bahu-membahu untuk melakukan intervensi ya. Jadi yang disebut ya intervensi spesifik dan intervensi sensitif ya, dilakukan secara bersama-sama. Nah, secara garis besarnya dalam peraturan presiden itu sudah dianjurkan untuk membentuk tim ya. Jadi ada satu tim yang disebut tim percepatan penurunan stunting ya. Nah, disinilah kita akan melakukan sinergitas program, kemudian bagaimana kita mengevaluasi, memonitoring, melakukan pendampingan terhadap program-program yang ada di setiap dinas, bahkan di lembaga-lembaga lainnya ya. Jadi bahkan juga PKK ya, PKK ya, juga terlibat dalam penurunan stunting, dan wanita juga bahkan ya kemarin di dalam satu pertemuan rutinnya ya, dan wanita juga ada sosialisasi tentang penurunan stunting, sosialisasi tentang penanganan gizi buruk dan lain-lain, dan tentu saja ini merupakan program-program yang kita harapkan untuk bisa menurunkan angka stunting kita yang lumayan masih tinggi. Masih tinggi ya Bu? Iya, masih di angka 31,3%. Sebelumnya itu ada di angka berapa Bu? Ya. Jadi sebelumnya di tahun lalu itu di angka 32,1. Ya, jadi turunnya itu sedikit sekali, 0,8%. Namun demikian ya tentu saja itu patut kita syukuri. Kita syukuri dan kita harapkan untuk ke depan penurunan ini bisa lagi semakin banyak yang bisa kita capai. Karena target kita di tahun ini 14%. Ya. Luar biasa ya. Jadi harus kerja berat ini kayaknya. Kerja berat untuk mencapai target tersebut. Oke Bu, kemudian ini yang menjadi dasar hukum. Apa yang menjadi dasar hukum percepatan penurunan stunting Bu? Iya, ya, jadi penurunan stunting yang merupakan program nasional ini dasar hukum yang dipedomani adalah
Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting ya. Nah, di tingkat provinsi juga sudah ada yang disebut peraturan gubernur ya. Kemudian di kabupaten juga bahkan sudah ada peraturan bupatinya juga. Ya, jadi bahkan sebelum lahirnya Perpres 72 tahun 2021 itu sudah lahir peraturan bupati nomor 24 tahun 2020 ya. Jadi tahun 2020 itu sudah ada Perbup yang mengatur tentang peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi ya. Nah, kemudian setelah lahir Perpres 72 tahun 2021 kemudian ada lagi peraturan bupati nomor 110 tentang percepatan penurunan stunting dan pencegahan stunting. Jadi di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada 2 Perbup ya, Perbup yang mengatur tentang penurunan stunting. Ya. Selain daripada peraturan Presiden 72 tahun 2021. Nah, juga di peraturan Kepala BKKBN ya, ada juga nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional ya, atau yang disebut Ranpasti ya. Rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021 sampai 2024 ya. Mungkin itu ya, jadi menjadi dasar hukum, itu menjadi dasar hukum dari penurunan stunting. Ya. Oke Bu, kemudian lanjut di sini disebutkan bahwasanya ada 9 program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan DP3 AP2KB tadi terkait isu stunting ini Bu. Mungkin bisa dijelaskan, disebutkan ya kepada teman-teman Carita terkait 9 program itu apa saja Bu. Jadi terkait dengan program ya, program penurunan stunting yang ada di Dinas P3A P2KB ya. Mungkin yang pertama adalah audit kasus stunting ya. Ya, jadi audit kasus stunting ini adalah kita memilih ya atau menetapkan auditi ya yang akan dikaji ya sejauh mana potensi stunting, kemudian bagaimana kita menangani ya, bagaimana kita melakukan intervensi selama 3 bulan secara berturut-turut untuk bisa keluar dari stunting tersebut ya. Jadi kita mengambil sampel-sampel di setiap kecamatan ya. Jadi kita tidak bisa melakukan secara keseluruhan karena terkait dengan penganggaran ya. Jadi kita ambil sampel-sampelnya saja dengan harapan dari sampel tersebut kita bisa contoh ya untuk kasus selain dari sampel ya. Kemudian yang kedua ada mini lokakarya stunting ya. Jadi di tingkat kecamatan kita mengadakan pertemuan setiap bulan ya. Jadi selama 10 kali di setiap kecamatan ya. Jadi menghadirkan para pemangku kepentingan, camat, kepala desa, kemudian dari tenaga gizi, kemudian kepala puskesmas ya, untuk membicarakan masalah-masalah stunting dan penanganannya yang ada di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Kemudian apa intervensi yang sudah dilakukan oleh semua stakeholder tersebut. Kemudian yang ketiga ada yang disebut penyuluhan 1000 HPK ya. Jadi kita di sini menghadirkan keluarga-keluarga sasaran ya. Nah, siapa keluarga sasarannya? Ya, yaitu ibu hamil dan ibu yang mempunyai baduta. Ya, akan diberikan pemahaman tentang bagaimana pencegahan terhadap stunting tersebut. Kemudian yang keempat ada rakor ya, rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting yang saya sebutkan di awal, bahwasanya kita ada satu tim ya yang dibentuk untuk penurunan stunting ini. Nah, rakor ini ya di sini kita akan membicarakan secara skala kabupaten ya. Jadi tadi di mini lokakarya itu masih skala kecamatan
Ya, namun di rakor TPPS ya, ini di tingkat kabupaten kita akan mengangkat masalah-masalah yang ada di kecamatan yang belum bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, itu akan kita angkat ke rakor TPPS tingkat kabupaten untuk kita mencari solusi. Iya. Kemudian yang kelima ada dapur sehat atasi stunting ya. Iya. Ya, jadi yang disingkat dengan DASHAT. Dashat. Ya, Lucu-lucu ini DASHAT, singkatannya, ya. Bu. Ya. Nah ini adalah bagaimana memberikan edukasi pentingnya gizi kepada ibu hamil ya, ibu hamil maupun anak-anak balita kemudian anak-anak balita dalam rangka menghindari atau mencegah stunting tersebut ya. Jadi di dapur sehat atasi stunting ini akan diberikan praktek ya, praktek pengolahan makanan yang sehat. Kemudian dari praktek tersebut kemudian kader DASHAT ini akan mendampingi 10 keluarga. Ya, akan didampingi 10 keluarga. Apakah keluarga ini mempraktekkan hasil dari pertemuan DASHAT tadi ya. Jadi kita akan memantau secara terus menerus ya, terhadap 10 keluarga yang akan mempraktekkan DASHAT tersebut di keluarga masing-masing. Kemudian yang keenam ada permainan BKB ya, Bina Keluarga Balita Kids Stunting ya. Jadi ini berupa pemberian informasi edukasi kepada kelompok Bina Keluarga Balita ya. Di sini tentu saja diharapkan informasi ini bisa diserap ya, bisa diserap oleh sasaran karena pemberian informasi ini berupa permainan. Ya. Jadi kita harapkan ini akan mudah ya, tidak membosankan. Iya, ya. seru-seru juga, Bu. Seru-seru, ada permainan ular tangga ya. Kemudian ada permainan untuk anak-anaknya juga ya. Ada menyusun balok untuk anak-anaknya, kemudian ibunya bermain ular tangga untuk mendapatkan informasi-informasi tentang penurunan stunting melalui permainan. Kemudian yang ketujuh ada pendampingan keluarga berisiko stunting ya. Jadi di sini ada yang disebut tim pendamping keluarga ya. Jadi sebentar juga ini dalam satu sesi akan ditampilkan podcast untuk tim pendamping keluarga khusus ya. Khusus ya ini, Bu. Jadi tim pendamping keluarga ini bertugas untuk melakukan pendampingan ya, mulai dari catinnya ya. Ya, catin 3 bulan sebelum menikah ya, diharapkan sudah bisa didampingi. Nah, kenapa didampingi? Karena untuk memastikan nanti setelah hamil ya bisa melahirkan anak-anak yang sehat ya, yang tidak berisiko stunting. Ya, jadi dari calon pengantin itu sudah didampingi untuk tidak memastikan supaya tidak anemia supaya tidak kek ya, kekurangan energi kronis ya. Jadi kayak gitu bisa ditandai dengan pengukuran lingkar lengan ya. Jadi lingkar lengannya ketika dia ukurannya kurang dari 23,5 itu menandakan bahwasanya dia kek. Nah, itu perlu didampingi terus ya, untuk bisa keluar dari kek tersebut, karena kek ini adalah salah satu penyebab lahirnya anak yang stunting. Ya. Ya, kemudian juga dia mendampingi ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil didampingi untuk bisa makan makanan bergizi, kemudian menjaga kesehatan fisiknya. Nah, jadi bukan ada mungkin pemberian vitamin ya, langsung pemberian kepada ibu vitamin hamil, ya, vitamin juga ya, obat tablet tambah darah ya, TTD. Kemudian pemeriksaan kesehatan selama 6 kali paling kurang ya. Kemudian menjaga kesehatan mental juga ya. Ini sangat penting ini, Bu, karena ibu hamil tidak boleh terlalu banyak pikiran ya. Jadi harus dibahagiakan ya. Tidak boleh terlalu capek ya, tidak boleh stres ya, karena itu berdampak semua pada kehamilan, pada
janin. Janin, Ya. ya. Kemudian ibu setelah melahirkan, ibu menyusui juga didampingi. Iya. Ya. Ibu yang sudah melahirkan didampingi untuk bisa memasang alat kontrasepsi. Ya, sebelum lewat 42 hari sudah harus memasang alat kontrasepsi. Kenapa? Supaya tidak terlalu rapat, ya. Tidak terlalu dekat jarak kehamilannya, karena salah satu dampak daripada terlalu rapat juga itu adalah menghasilkan anak yang beresiko menghasilkan anak yang stunting. Iya. Ya, kemudian bagaimana kita mendamping untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, ya, selama 6 bulan, dan ASI secara terus minimal 6 bulan ya, Bu. Ya, ASI eksklusif, ya, ASI eksklusif 6 ya. bulan, 6 tanpa bulan. makanan tambahan. Iya. Nah, dan memberikan ASI sampai 2 tahun. Iya. Ya, kemudian di kelompok anak Baduta juga harus didampingi. Yang sudah mempunyai anak Baduta harus didampingi juga untuk bagaimana melakukan pemeriksaan, imunisasi, penimbangan. Ya, jadi dipantau secara terus-menerus supaya secara cepat, ya, secara dini bisa diketahui apa penyebabnya, kemudian bisa dicegah, kemudian diintervensi. Iya. Mungkin itu, ya. Oh ya, jadi kemudian ya ada masih ada iya, yang ke-8 adalah KIE, penyuluhan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ya, jadi ini penyuluhan PKBR, ya. Ini juga kita lakukan di sekolah-sekolah. Ya, jadi di sana yang disebut Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Iya. Ya, kita berikan pemahaman kepada remaja-remaja bagaimana dia menyiapkan dirinya, ya, sebagai calon-calon ibu di masa depan, ya, supaya pada saatnya nanti, ya, mereka sudah siap dan bisa melahirkan anak-anak yang sehat. Sangat penting ya untuk kita edukasi kepada anak-anak sekolah supaya tidak ini ya, Bu, tidak cepat. Bagaimana dia menghindari makanan-makanan yang instan misalnya, supaya tidak jadi pembiasaan, supaya mereka terbiasa makan makanan yang bergizi. Kemudian yang terakhir, KIE pencegahan stunting melalui media cetak dan elektronik, ya. Jadi melalui media cetak ini biasa kita buat spanduk, ya. Nah, dipasang di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat oleh orang banyak, ya, tentang kampanye-kampanye penurunan stunting, ya, dan kampanye tentang program Bangga Kencana, ya. Jadi ada beberapa mungkin bisa kita lihat di lokasi-lokasi yang tempatnya strategis itu di semua kecamatan. Di semua kecamatan kami sudah buat. Kemudian ada juga berupa poster, ya. Kemudian ada juga berupa leaflet, ya, yang dibagikan kepada sasaran, ya. Jadi sasaran kita di sini tentu saja mulai dari Jatinnya sampai anak keluarga yang mempunyai anak balita. Nah, kemudian di KIE pencegahan stunting melalui elektronik, ya, yang seperti kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi kita memberikan KIE, bagaimana kita memberikan kampanye-kampanye penurunan stunting melalui media, ya. Dan ini tentu saja kita harapkan bisa berlanjut terus, ya. Karena saya rasa kalau melalui media elektronik itu akan lebih banyak yang bisa melihat dan menyaksikan, dan bisa semakin banyak yang mendapat informasi-informasi lebih tentang luas lagi, ya, Bu. Penurunan stunting. Ya, saya kira ini program-program kami yang ada di pemberdayaan perempuan. Sangat luar biasa ini program-programnya, Bu, Dinas P3AP2KB ini, karena betul-betul masyarakat kita didampingi secara langsung, agar ya itu tadi kita bisa mencegah dan mengatasi ini, ya, penurunan stunting tersebut. Kemudian, Bu, terakhir ini, Bu, apa sebagai penyuluh kepala bidang ini, Bu, apa yang menjadi harapan tak ke depannya
dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar? Ya, jadi kalau harapan ya, kalau kita berbicara harapan tentu saja kita ingin angka stunting ini bisa semakin menurun ya. Ya, karena seperti kita ketahui ya, di tingkat provinsi ya, Selayar itu masih 10 tertinggi. Masih 10 tertinggi. Ya, jadi kita baru bisa menurunkan di angka 0,8% ya. Tidak cukup 1 digit ya. Mudah-mudahan untuk ke depan ini ya, karena di bulan 10 ini akan ada lagi pengukuran ya. Akan ada lagi pengukuran apakah kita bisa menurunkan. Tentu saja kita berharap ya, kita sangat berharap semua unsur ya, semua unsur yang ada di daerah, di kecamatan, di desa itu bisa kita bersatu padu untuk bagaimana kita melakukan intervensi ya, intervensi baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif secara bersama-sama agar penurunan stunting itu bisa kita capai ya. Jadi di tahun ini ya, kita diharapkan targetnya di 14% ya. Sementara kita masih berada di 31,3 ya. Nah, oleh karena itu tentu saja ini bukan pekerjaan ringan, tetapi kita harus optimis ya, kita harus optimis, dan optimis itu tentu saja akan bisa optimisme itu akan tercapai ketika kita berkolaborasi, saling bahu-membahu bekerja sama untuk penurunan stunting. Ya, jadi kita harapkan tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu bisa segera melakukan tugas-tugasnya ya, bagaimana dia mengkoordinasikan, menyinergikan dan memantau program-program penurunan stunting yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mungkin itu harapan saya, mudah-mudahan kita bisa menurunkan angka stunting kita di tahun 2024 ini. Amin. Baik teman-teman Carita, itulah tadi obrolan seputar stunting antara Ibu Marlina dengan saya. Selanjutnya di sini saya bisa menyimpulkan sedikit ya Bu, bahwasanya stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Nah, ini berdampak pada kecerdasan anak, kemudian juga adanya risiko penyakit degeneratif ya Bu, dan terhambatnya perkembangan mental. Lalu seperti yang dijelaskan oleh Ibu, bahwasanya stunting juga bisa dicegah dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas protein yang dikonsumsi oleh anak. Nah, dapat dicegah juga dengan mungkin bisa meningkatkan status sosial ekonomi kita, dan terkhusus ya kepada ibu-ibu di luar sana agar dapat meningkatkan pengetahuan untuk bisa memenuhi asupan nutrisi pada anaknya agar penurunan stunting dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Kemudian yang terakhir nih, stunting ini juga bisa dicegah dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, dengan meningkatkan promosi kesehatan berupa penyuluhan. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah membersamai kami di sini, sudah mengedukasi kepada teman-teman Carita terkait isu stunting dan penurunan angka stunting itu sendiri. Kemudian saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.